Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Tirtana, Eskom Mkom, dosen tetap program studi Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Bhinneka Nusantara. Saat ini, saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Layanan Teknologi Informasi. Saya mengajar mata kuliah Manajemen Layanan Teknologi Informasi pada semester genap tahun ajaran 2024-2025 dengan bobot 3 SKS. Dan mata kuliah Manajemen Layanan Teknologi Informasi ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode khusus SI 24KK22. Adapun deskripsi mata kuliah ini membahas tentang peranan kegiatan manajemen layanan teknologi informasi dalam konteks operasional organisasi bisnis. Selain itu, mata kuliah ini juga akan membahas penerapan proses dari masing-masing siklus hidup manajemen layanan TI berdasarkan kerangka kerja ITIL. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami prinsip dasar pengelolaan layanan TI, menganalisis permasalahan layanan secara sistematis, serta mampu merancang dan mengevaluasi solusi layanan yang efektif dan selaras dengan kebutuhan bisnis. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah yang diharapkan antara lain, dengan kode CPMK 063, yaitu mahasiswa mampu menerapkan sistem informasi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi, serta CPMK 091, yaitu mahasiswa mampu menganalisis situasi atau masalah dengan menggunakan pemikiran logis dan kritis, membedakan fakta dari opini, mengevaluasi argumen dan bukti, serta mengidentifikasi asumsi dan kesimpulan yang tidak logis. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Layanan Teknologi Informasi ini meliputi RPS yang dapat diunduh melalui e-learning Universitas Bhinneka Nusantara, materi pembelajaran yaitu modul ITIL 4 Foundation, PowerPoint, studi kasus, dan artikel ilmiah serta video pembelajaran. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Layanan Teknologi Informasi ini antara lain: yang pertama, IT Service Management Fundamentals. Yang kedua, ITIL Overview and ITIL Services. Yang ketiga, ITIL Service Strategy. Yang keempat, ITIL Service Design. Yang kelima, ITIL Service Transition. Yang keenam, ITIL Service Operation. Dan yang ketujuh, ITIL Continuous Service Improvement. Melalui studi kasus dan simulasi, mahasiswa akan mampu memahami bagaimana layanan TI dapat memberikan nilai tambah, mendukung tujuan organisasi, serta meningkatkan efisiensi dan kepuasan pengguna. Perkuliahan Manajemen Layanan Teknologi Informasi diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring atau tatap muka langsung, dan juga daring melalui platform e-learning resmi Universitas Bhinneka Nusantara, yaitu e-Belajar. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta mengunggah tugas secara online. Sementara, diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi dilaksanakan secara langsung di kelas. Di antaranya adalah ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori manajemen layanan teknologi informasi, diskusi kelompok yang mendukung kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus nyata, outcome-based education, di mana mahasiswa menyusun proyek manajemen layanan teknologi informasi sebagai bentuk aplikasi praktis dari materi yang telah dipelajari. Untuk capaian pembelajaran meliputi CPL 6, yaitu memiliki kemampuan merencanakan, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan sistem informasi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang strategis, baik jangka 9, yaitu mampu menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan yang tepat dengan menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti keaktifan, kuis, review artikel ilmiah, tugas tulis, dan tugas presentasi. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur,
dan hasil evaluasi saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja di bidang manajemen layanan teknologi informasi yang dinamis. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah manajemen layanan teknologi informasi. Hari ini kita memulai pertemuan 1 ya, mata kuliah manajemen layanan teknologi informasi gitu ya. Mungkin sebelum kita mulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam memahami dan mengimplementasikan teori yang kita pelajari hari ini. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Nah, hari ini kita masuk ke pertemuan 1 gitu ya, mata kuliah manajemen layanan teknologi informasi gitu ya. Mungkin teman-teman saya harapkan nanti juga bisa mengakses rencana pembelajaran semester gitu ya. Kemudian untuk material e-book, modul itu semuanya sudah saya masukkan juga di e-belajar atau e-learning kita gitu ya. Kemudian kita nanti selama kurang lebih 16 pertemuan ke depan akan menempuh mata kuliah IT Service Management gitu ya. Nah, di pertemuan 1 hari ini kita akan mempelajari tentang pengantar manajemen layanan TI gitu ya. Jadi harapannya dari sini nanti teman-teman semua bisa memahami secara umum dulu gitu ya konsep dari manajemen layanan TI itu apa gitu ya. Kemudian benefit bagi organisasi itu seperti apa gitu ya. Kemudian termasuk kerangka kerja atau framework yang biasa digunakan oleh beberapa industri gitu ya untuk mengimplementasikan IT Service Management gitu ya. Nah, untuk materi hari ini ya, bentuk pembelajarannya tentu saja nanti saya akan melakukan proses penjelasan gitu ya, kemudian diskusi ya, kemudian nanti teman-teman akan saya berikan tugas mandiri. Kemudian untuk kriteria penilaian hari ini tentunya nanti ketika teman-teman mengerjakan tugas pastinya butuh ketepatan penjelasan terkait dengan manajemen layanan TI. Kemudian untuk bobot tugas pada hari ini adalah 10% gitu ya. Nah, mungkin sebelum saya masuk ke materi saya ingin tahu dulu gitu ya, karena sebenarnya materi manajemen layanan TI ini kan ada di semester 2 gitu ya, di kurikulum kita prodi SI gitu ya. Nah, sebenarnya IT Service Management atau manajemen layanan TI ini kan dibagi menjadi 3 terms atau 3 istilah gitu ya. Manajemen, kemudian service, kemudian yang ketiga adalah layanan TI gitu ya. Nah, sebelum itu semua saya ingin tahu dulu dari teman-teman terkait definisi manajemen, apakah ada yang bisa menjelaskan? Saya, Pak. Ya, silakan Farel. Fungsi manajemen adalah aktivitas utama yang dilakukan oleh seorang manajer dalam mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Oke, terima kasih Farel atas jawabannya, udah bagus banget gitu ya. Kita lanjut ke layanan, terms yang kedua. Mungkin ada yang bisa menjelaskan terkait layanan itu apa? Silahkan. Saya, Pak. Oke, silahkan Dela. Layanan adalah bantuan atau manfaat yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pengguna tanpa menghasilkan kepemilikan. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya, nah ini kadang yang seringkali teman-teman juga bingung gitu ya, apa sih sebenarnya perbedaan layanan biasa dengan layanan TI? Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Pak. Silakan Daril. Layanan TI adalah fasilitas yang disediakan untuk membantu pengguna mencapai tujuan organisasi menggunakan teknologi seperti kampus, sistem e-learning atau dan lainnya. Terima kasih atas penjelasannya teman-teman. Saya rasa sudah cukup mewakili, cuman memang ada beberapa poin yang akan saya lengkapi di hari ini gitu ya. Nah, sebenarnya sebelum kita masuk ke manajemen layanan TI secara umum gitu ya, saya akan menjelaskan dulu sebenarnya tentang layanan atau services itu apa gitu ya. Nah, a service is a means of delivering value to customers by facilitating outcome customer want to achieve without the ownership of specific cost and risk gitu ya. Jadi sebenarnya layanan yang telah disediakan oleh organisasi itu upaya yang dilakukan organisasi untuk mendeliver atau menyampaikan value yang diinginkan oleh organisasi gitu ya. Misalkan di kampus kita gitu ya, tentunya teman-teman kesini pinginnya juga merasakan pembelajaran gitu ya, sehingga kompetensi teman-teman meningkat. Service gitu ya. Nah, service contohnya juga teman-teman saya yakin sudah banyak yang menggunakan gitu ya. Misalkan saja jasa pengantaran, kemudian pengisian gas di Pertamina, kemudian penggunaan public transportation, kemudian penggunaan jaringan telepon.
Nah, kemudian bedanya apa dengan IT services gitu ya? Tadi mungkin Daryl juga sudah cukup banyak menjelaskan gitu ya. Nah, ini juga saya yakin teman-teman juga banyak yang telah menggunakan, misalkan penggunaan email, penggunaan internet, penggunaan mobile banking gitu ya. Selain itu juga penggunaan media sosial. Nah, secara definitif memang IT services didefinisikan adalah layanan yang menggunakan platform berupa teknologi informasi gitu ya. Contohnya yang saya sampaikan tadi. Nah, secara umum kategorisasi layanan TI gitu ya dibagi menjadi 3 gitu ya. Tentunya terkait hubungannya dengan penyedia layanannya. Kemudian yang kedua adalah interaksi dengan penggunanya seperti apa, dan yang ketiga adalah keuntungan dari penggunaan layanan tersebut gitu ya. Nah, kalau di bagian hubungan dengan penyedia layanan atau service provider, itu yang pertama adalah internal services, yang kedua adalah external services gitu ya. Misalkan saja teman-teman ada di dalam satu organisasi yang memiliki divisi IT sendiri, itu berarti teman-teman menggunakan internal services gitu ya. Kalau bedanya dengan external services, apabila organisasi tersebut menggunakan vendor di luar organisasi tersebut gitu ya, misalkan pihak ketiga dan sebagainya, misalkan berlangganan Telkom untuk jaringan internetnya, menggunakan Google untuk penyedia layanan email dan sebagainya, itu adalah contoh external services. Nah, kemudian yang kedua adalah service interaction with user gitu ya. Nah, ketika penyedia layanan tersebut beririsan langsung dengan pengguna, itu disebut dengan customer facing IT services gitu ya. Sedangkan kalau supporting services, ketika penyedia layanan tersebut tidak berinteraksi langsung dengan penyedia layanannya gitu ya. Nah, kemudian service benefit, ketika peran IT tersebut memiliki benefit utama gitu ya, misalkan teman-teman menggunakan Spotify gitu ya, itu termasuk core services karena teman-teman langsung merasakan manfaat atau value yang dideliver oleh organisasi tersebut ya secara langsung, itu disebut dengan core services gitu ya. Kemudian enabling services, misalkan Ubinus atau kampus kita gitu ya ingin memberikan hak akses penuh terhadap mahasiswa gitu ya untuk mengakses materi pembelajaran melalui e-learning kita ya, itu disebut dengan enabling services gitu ya. Dan yang terakhir adalah enhancing services. Misalkan penyedia jasa layanan internet gitu ya ingin menambahkan enkripsi data untuk mengamankan kualitas jaringan, menjaga stabilitas jaringan, itu dimaksud dengan enhancing services. Oke, nah kita lanjut gitu ya teman-teman. Jadi untuk mendeliver sebuah layanan yang baik gitu ya, organisasi itu memang harus memiliki beberapa fungsi yang ada di depan gitu ya. Yang pertama adalah function gitu ya. Tentunya di di tingkat manajemen pasti ada pembagian unit gitu ya. Misalkan divisi IT sendiri, divisi layanan sendiri, after sale sendiri dan sebagainya, itu yang disebut dengan function gitu ya. Kemudian proses ya. Di dalam menjalankan proses bisnis organisasi pastinya perlu ada yang namanya SOP ya. Standard Operational Procedure, sehingga organisasi tersebut bisa mendeliver atau melakukan proses bisnisnya dengan baik dan benar. Yang ketiga pasti butuh sumber daya ya. Jadi sumber daya secara umum selain manpower gitu ya, kemudian juga material mungkin, kemudian juga dan sebagainya, itu semua diperlukan oleh organisasi untuk mendeliver yang namanya layanan gitu ya. Oke, sorry. Nah, jadi secara umum IT Service Management atau manajemen layanan TI gitu ya didefinisikan sebagai implementation and management of quality of IT services that meet the needs of business gitu ya. Jadi bagaimana sebenarnya IT Service Management ini diimplementasikan untuk menjaga kualitas layanan TI yang diberikan gitu ya untuk mencapai tujuan bisnisnya tadi gitu ya. Nah, IT Service Management is performed by IT service provider through an appropriate mix of people, process, and IT gitu ya. Jadi memang IT Service Management ini tidak hanya berbicara masalah IT saja gitu ya, tapi organisasi secara keseluruhan. Oke, saya lanjutkan gitu ya. Jadi untuk contoh studi kasus, misalkan teman-teman biar agak kebayang gitu ya terkait dengan manajemen layanan TI, misalkan kampus kita Universitas Bhinneka Nusantara gitu kan, pastikan tujuannya untuk menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi gitu ya. Jadi melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian gitu ya. Pastinya membutuhkan layanan TI agar tujuan atau visi misi dari organisasi tersebut bisa tercapai gitu ya. Teman-teman pasti juga banyak merasakan aplikasi yang sudah dibuat oleh KTI kita gitu ya. Yang pertama adalah e-learning atau e-belajar, kemudian termasuk manajemen pegawai, termasuk sistem absensi sakti, kemudian termasuk
sistem kehadiran paspor dan sebagainya. Ini semua memang dirancang untuk mendukung atau mendorong pencapaian dari tujuan dari organisasi tersebut ya. Nah, kemudian dalam mendeliver layanan gitu ya. Jadi setiap organisasi itu punya komitmen seberapa lama dan bentuknya seperti apa terkait dengan layanan TI yang akan disampaikan dalam bentuk service level agreement gitu ya. Nah, biasanya memang SLA ini bentuknya adalah dokumen yang memang sudah disepakati oleh penyedia layanan TI termasuk dengan di level pimpinan organisasi tentang SLA tersebut gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa jenis IT service provider atau penyedia layanan TI gitu ya. Dan semuanya ini memang tergantung dari kebutuhan masing-masing organisasi ya. Kemudian pertimbangan ketika menentukan IT service provider itu tergantung beberapa hal gitu ya. Misalkan terkait data tersebut sifatnya konfidensial terkait keuangan, kemudian keamanan kerahasiaan data, memang better memilih jenis yaitu internal service provider gitu ya. Ketika resikonya rendah, mungkin butuh pembelian infrastruktur yang cukup mahal, gitu ya, misalkan penyediaan server dan sebagainya, itu bisa menggunakan external service provider, gitu ya. Nah, di antara kedua tersebut ada yang namanya share service unit, gitu ya. Ini misalkan satu organisasi tersebut tidak membutuhkan secara penuh, gitu ya, terkait layanan TI yang diperlukan, gitu ya, bisa menggunakan share service provider, gitu ya. Misalkan di kampus kita menggunakan server sebagian di server eksternal, sebagian di server lokal. Gitu ya. Mungkin ini kita sudah masuk di penghujung materi gitu ya. Jadi pentingnya ITSM mungkin dari penjelasan saya yang pertama yaitu adalah menyelaraskan dengan tujuan organisasi gitu ya. Yang kedua adalah efisiensi biaya gitu ya karena semuanya sudah didokumentasikan dengan baik. Kemudian improve service quality pasti karena tadi melalui dokumen service level agreement tadi gitu ya. Kemudian yang keempat adalah karena layanannya lebih baik pasti customer-nya juga akan lebih puas gitu ya. Kemudian juga memitigasi resiko dengan lebih baik, kemudian scalability and agility, kemudian juga automation and efficiency, kemudian juga mendukung pengambilan keputusan melalui data yang sudah terdokumentasi dengan baik tadi gitu ya. Kemudian juga mendukung transformasi digital, misalkan tadi kampus ingin meningkatkan aksesibilitas dan sebagainya, itu juga bisa lebih didukung. Dan yang terakhir dengan menerapkan ITIL pastinya akan meningkatkan kolaborasi antar departemen. Gitu ya. Nah, framework yang umum digunakan oleh banyak sekali organisasi gitu ya, itu disebut dengan ITIL. Apa ITIL gitu ya? Jadi ITIL adalah singkatan dari Information Technology Infrastructure Library gitu ya. Jadi tentunya memang framework ini sudah banyak sekali digunakan oleh seluruh organisasi di dunia gitu ya. Nah, mungkin ini beberapa organisasi yang sudah menggunakan ITIL gitu ya, misalkan Bank Mandiri, Astra, BRI dan seterusnya gitu ya. Jadi memang di ITIL ini sudut pandangnya semakin versinya semakin baru, semakin holistik gitu ya. Jadi tidak hanya mempertimbangkan faktor teknis yaitu teknologi informasi saja, tapi juga faktor organisasi dan people gitu ya. Oke, sebelum saya akhiri materi, saya ingin tahu dulu pemahaman teman-teman dari materi yang saya sampaikan terkait manajemen layanan TI. Ada yang bisa menjelaskan? Saya Pak. Oke, silakan Adi Sando. Menurut saya manajemen layanan TI adalah pendekatan strategis dalam merancang, menyampaikan, mengelola dan meningkatkan layanan TI agar selaras dengan kebutuhan bisnis dan memberikan nilai tambah bagi pengguna. Oke, sudah sesuai dengan materi yang saya sampaikan. Oke, mungkin ini untuk tugas mandiri, silahkan nanti dikerjakan di rumah dengan waktu kurang lebih 1 minggu gitu ya terkait dengan review materi. Jadi teman-teman silahkan melakukan literatur review terkait dengan jurnal yang membahas tentang penerapan framework ITIL di salah satu organisasi gitu ya dengan judul Evaluation of the Information Technology System Service for Medium Higher Education Based on ITIL gitu ya. Nah, nanti ketentuannya yang pertama nanti teman-teman silahkan membuat rangkuman berupa esai yaitu 1000 kata. Ya, yang pertama jangan sampai lupa identitas artikel, ringkasan artikel ini juga beberapa poin yang ada di dalam jurnal tersebut, yaitu latar belakang, tujuan penelitian, metodologi hasil penelitian. Kemudian nanti teman-teman silahkan melakukan analisis kritis gitu ya, yaitu kontribusi utama dari penelitian ini apa, kemudian kaitan teori dengan penerapan ITIL di dunia nyata itu apa. Kemudian nanti saya harap teman-teman di akhir esainya juga bisa menyampaikan beberapa poin, yaitu yang pertama adalah apa yang dipelajari dari paper ini gitu ya. Kemudian yaitu bagaimana paper ini memperkuat pemahaman teman-teman sekalian terkait ITIL. Kemudian silahkan di pertanyaan ketiga ini asumsi saja jika Anda bekerja di bagian layanan TI, bagaimana Anda akan menerapkan pelajaran dari artikel ini. Mungkin itu aja pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman pembelajaran.
dalam mata kuliah Manajemen Layanan Teknologi Informasi. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 pada tahun 2025. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.